Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yuhda Khairin Haki dengan NPM 2022-43500-513. Di video kali ini, saya akan membagikan hasil rancangan sistem dari penelitian skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Penerima BLT atau Bantuan Langsung Tunai di RT 08 Kelurahan Jakastia dengan metode SMART. Saat ini kita sudah berada di halaman utama aplikasi, yaitu form login atau portal administrator. Langsung saja kita masukkan username dan password untuk mengakses aplikasinya. Jika sudah kita pilih login, setelah berhasil login, kita langsung diarahkan ke halaman dashboard. Di sini, sistem menyajikan ringkasan informasi utama. Bisa dilihat bahwa terdapat 100 total data warga yang telah diinputkan dan dinilai menggunakan 6 kriteria utama. Kalau kita lihat di bawah, terdapat sebuah tabel bernamakan top 5 rekomendasi penerima BLT yang langsung menampilkan nama warga dengan skor SMART tertinggi, contohnya seperti Bapak Bagus Kurniawan dan Bapak Rangga Saputra yang berada di peringkat teratas dengan skor SMART-nya sekian dan juga status kelayakannya layak menerima. Selanjutnya, mari kita lihat di menu Data Master di bilah navigasi sebelah kiri. Kita pilih. Yang pertama ada menu data warga. Kita bisa pilih. Halaman ini berfungsi untuk mengelola data seperti menambahkan data warga, mengubah atau edit data warga, serta menghapus. Sebagai contoh, kita akan menambahkan data warga. Di sini kita isi nicknya sebagai contoh, lalu namanya, alamatnya, dan yang terakhir nomor HP-nya. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Setelah klik simpan, halaman menampilkan pesan data warga berhasil ditambahkan. Jika kita ingin mengubah data warganya, kita bisa pilih tombol edit. Sebagai contoh, kita pilih data warga yang baru saja kita input. Kita pilih tombol edit. Misal kita ingin mengubah alamatnya menjadi sekian. Lalu kita klik simpan perubahan. Setelah klik simpan perubahan, halaman kembali menampilkan pesan data warga berhasil diperbarui. Kita bisa lihat apakah data warganya telah diperbarui. Tadi kan kita perbaruinya alamatnya yang sebelumnya nomornya 52, sekarang menjadi 51. Dan yang terakhir, kalau kita ingin menghapus di menu data warga ini, kita bisa pilih data warga yang telah diinput. Kita klik tombol hapus pada data warga tersebut. Kita pilih OK. Dan halaman menampilkan pesan data warga berhasil dihapus, yang dimana data warga baru saja tadi kita input sudah dihapus. Selanjutnya kita beralih ke menu data kriteria. Di menu data kriteria ini menampilkan nama-nama kriteria yang sudah ditentukan, seperti penghasilan bulanan dengan kodenya C1, jumlah tanggungan dengan C2, dan yang terlihat di layar ini. Seperti bobotnya juga, normalisasi, dan sifatnya. Dan jika kita ingin menambah kriteria, kita bisa pilih tombol tambah kriteria ini. Kita pilih, misal sebagai contoh kode kriterianya C7 dengan nama kriterianya kesehatan, serta bobotnya sebagai contoh sekian, lalu sifat kriterianya cost. Jika sudah, kita pilih simpan. Di menu data kriteria ini sudah bertambah satu kriteria, yaitu kesehatan. Jika kita ingin mengubahnya, seperti mengubah namanya, kita bisa pilih tombol warna kuning ini. Misal kita ingin mengubah namanya menjadi status bantuan sosial, lalu kita ingin mengubah sifat
kriterianya menjadi benefit. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Nah, di sini nama kriterianya berubah, yang tadinya kesehatan sekarang menjadi status bantuan sosial dengan sifatnya benefit. Dan kita juga bisa menghapusnya dengan mengeklik tombol merah ini. Kita bisa klik lalu pilih OK. Nah, jika sudah semua, ada satu lagi yaitu atur subkriteria. Kita bisa mengatur nilai subkriteria berdasarkan kriteria yang telah diinput. Sebagai contoh, kita pilih penghasilan bulanan, atur subkriterianya. Nah, di sini sudah terinput nama-nama subkriteria dengan skornya. Di sini kita juga bisa menambahkan dan menghapusnya. Namun cara kita sudah menambahkan, jadi tidak perlu menambahkan lagi. Eh, Maka kita kembali saja. Setelah menu data kriteria ini selesai, selanjutnya kita beralih ke menu data penilaian. Ini adalah tampilan halaman menu data penilaian. Di halaman ini, kondisi nyata dari masing-masing warga diinput ke dalam sistem. Sebagai contoh, untuk warga bernama Bapak Kusna ini, di sini tercatat memiliki penghasilan di atas 4 juta dengan tanggungan lebih dari 3 orang, kondisi tempat tinggal sangat layak, kepemilikan aset sangat layak, sangat tinggi, dan status pekerjaannya wira swasta mapan. Jika kita ingin menginput eh, sebuah nilai untuk data warganya, kita terlebih dahulu bisa menambahkan data warga dulu di menu data warga. Kita kembali ke menu data warga untuk menginput. Misal sebagai contoh, ini sebagai contoh saja, ya sudah kita klik simpan. Data sudah ditambahkan. Nah, di sini kita kembali lagi ke menu data penilaian. Nah, di menu data penilaian ini kita cari data warga yang baru saja kita input. Nah, di sini kita bisa memberikan nilai untuk tiap data warga yang telah diinput. Sebagai contoh kita input nilai. Nah, di sini kita bisa pilih penghasilan bulanannya berapa. Nah, sebagai contoh saja 2 juta sampai 3 juta. Jumlah tanggungannya 1 orang. Usia kepala keluarganya kurang dari 35. Lalu kondisi tempat tinggalnya layak. Kepemilikan asetnya sedang. Dan yang terakhir status pekerjaannya. Kita ambil contoh karyawan swasta. Nah, jika sudah, bisa kita klik simpan nilai. Nah, setelah kita klik simpan nilai, halaman menampilkan pesan penilaian berhasil disimpan. Nah, setelah itu, jika kita ingin mengedit nilainya, kita bisa pilih, misal data warga mana yang ingin diedit nilainya. Sebagai contoh ini, kita edit, misal jumlah tanggungannya menjadi 3 orang, lalu penghasilan bulanannya menjadi kurang lebih dari 1 juta. Lalu kita pilih simpan. Setelah klik simpan, halaman kembali menampilkan pesan penilaian berhasil disimpan. Nah, jika sudah, kita lihat apakah data yang kita edit tadi nilainya atau ubah, apakah terganti. Nah, bisa dilihat di sini pada penghasilan bulanannya yang sebelumnya 2 juta sampai 3 juta, sekarang menjadi kurang lebih dari 1 juta. Lalu jumlah tanggungannya yang awalnya 1 orang, sekarang menjadi 3 orang. Jadi, pada halaman ini, sistem akan menyimpan seluruh nilai yang telah diinput dan nantinya dikonversi menjadi nilai angka dari keseluruhan data warga ini yang telah diinput. Setelah menu data penilaian ini selesai, selanjutnya kita beralih ke menu perhitungan smart. Kita pilih menu perhitungan smart. Menu ini merupakan mesin inti dari sistem pendukung keputusan. Ketika saya klik tombol kalkulasi sekarang, sistem akan secara otomatis memproses seluruh parameter warga yang tadi sudah diinput, melakukan konversi nilai utilitas, mengalihkannya dengan bobot, dan menjumlahkannya menjadi skor akhir yang kita bisa lihat di tabel ini.
Dan seperti yang bisa kita lihat pada tabel matriks di layar ini, sistem langsung mengurutkan warga berdasarkan skor tertinggi. Di kolom sebelah kanan juga langsung muncul keterangan status kelayakan. Eh, Contohnya, kotak hijau untuk yang layak menerima, sedangkan kotak merah untuk yang tidak layak. Ini sebagai contoh tampilannya. Ini data yang baru saja kita input tadi, ia mendapatkan nilai sekian. Setelah menu ini atau menu perhitungan smart ini selesai, kita bisa beralih ke menu data laporan. Kita pilih menu data laporan atau data laporan di sebelah kiri ini. Di menu data laporan ini terdapat yang pertama data warga. Jika kita pilih, ia akan menampilkan data warga yang telah diinput berupa laporan. Ini semua yang diinput yang di menu data laporan. Yang di menu data warga. Nah, selanjutnya ada laporan data kriteria. Jika kita pilih, ia menampilkan seluruh nama kriteria yang telah diinput berdasarkan serta bobot normalnya dan juga sifat kriterianya, dan juga di sini menampilkan nilai subkriteria yang telah ditentukan. Nah, setelah laporan data kriteria ini, kita bisa beralih ke laporan data penilaian. Kita pilih laporan data penilaian. Nah, laporan data penilaian ini menampilkan seluruh nama warga, nama kepala keluarga yang telah diinput beserta penilaiannya di menu data penilaian baru saja yang tadi kita perlihatkan. Sebagai contoh ini kita lihat tampilannya seperti ini. Dan yang terakhir, setelah laporan data penilaian ini, kita bisa melihat atau terdapat juga laporan hasil seleksi. Jika kita pilih laporan hasil seleksi, maka ia akan menampilkan seluruh ranking yang didapat oleh warga beserta nilai-nilai seperti nilai utilitas, skor akhir, dan juga menampilkan keterangan seperti layak menerima dan tidak layak. Nah, kita bisa lihat seperti ini tampilannya. Di sini terdapat total warga yang telah diinput atau dinilai, lalu layak menerimanya 20, yang tidak layaknya terdapat 81, dan kuotanya ada 20. Nah, ini tampilannya kita bisa lihat. Dan di sini juga terdapat keterangan penetapan penerima ambang batas kelayakan skor smart ditetapkan sebesar 0,65, dan kuota maksimal penerima bantuan langsung tunai ditetapkan sebanyak 20 orang. Demikian presentasi singkat mengenai aplikasi SPK atau Sistem Penunggu Keputusan Metode Smart yang saya bangun ini. Semoga sistem ini nantinya bisa benar-benar bermanfaat untuk mempermudah pengurus RT 08 Kelurahan Jakarta Setia dalam menyalurkan BLT agar tepat sasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.